After the immediate response within the first months of the disasters, CWS identified the needs of the community for further response and recovery. In partnership with the communities, local organizations, and government agencies, CWS assistance focus on water and sanitation, livelihood, shelter, health and nutrition, psychosocial support, and HIV and AIDS. Kita yang kena musibah ini semuanya dapat rumah bikin. Itu Bapak kena ujung itu. Bapak banyak kali, beribu-ribu kali meminta. Cuma Allah Ta'ala ini orang yang memikirkan pada rakyat yang menderita ini. Mohonnya dapatlah kebaikan. Kami sebelumnya belum ada rumah, tapi dengan ada bantuan CWS, kami udah bisa menempati rumah, sudah bisa dengan selayaknya. Dengan bantuan CWS, kami serba kecukupan sudah, jadi kami untuk ke depan ini rasanya ingin bersemangat lagi, hidup, kemudian ingin melanjutkan apa-apa yang kami masih kekurangan. Sebelum tsunami kami masalah ekonomi agak lemah, wawasan kami agak kejepit. Simulasi CWS itu kan ke depan, maka kami terharu sudah tsunami kami semangat lagi bekerja. In Kuala Tadu village, CWS has provided the community with 138 houses. A duct well for each house provides the household with access to water. The community contributed to the progress of housing construction by forming the Village Housing and Construction Committee. This committee supports the program through the identification of beneficiaries, verification of land ownership, acting as a liaison to local government known as the Chaman, monitoring and communicating with the community, and the hiring of local labor. Mereka pun sangat, bisa kita bilang sangat bersyukur dengan rumah mereka yang sudah terbangun. Habis itu sarana-sarana yang sangat membutuhkan itu CWS telah mendukung, seperti yang rumah yang sudah terbangun dan drainase yang sangat dibutuhkan supaya tidak ada imbas kebanjiran. Drainase pun akan dibangun oleh CWS. Setelah rumah itu terbangun tahap pertama, sebenarnya yang namanya warga ada yang terlambat pasti protes, tapi karena dia nengok rumah itu mulai dari contoh sampai akhirnya dibangun sama kualitasnya, mungkin itulah yang membuat mereka bertahan dan sabar karena kualitasnya bagus. Nama saya Juris Manazara, posisi saya di CWS sebagai Field Officer Health Nutrisi dan Gizi. Dan saya ditugaskan di 2 desa, Desa Babadesolo dan Sikalete Ulu. Bentuknya Health Nutrisi dan Gizi, contohnya pemberian makanan tambahan setiap minggu itu. Tentunya CWS menyediakan bahan-bahan komoditi seperti beras KH dan Vitalita, dan yang lainnya disediakan oleh kader yang dibeli atau diambil dari sekeliling desa tersebut. Contohnya balita ini bawa daun ubi atau kader bawa kelapa, dan contoh seperti gitulah. Dan terus dilaksanakan wet feeding dan ibu balita datang terus memasak-masak bersama. Anak-anak makan bersama. Awalnya kita masuk kader CWS. Dulu kita kader Desa Sulete Ulu. Terus dengan kadari CWS, kader
desa dari Sebelah Hulu masuk kader CWS. Memang kita nggak begitu mengharapkan sekali imbalannya, tapi pengetahuannya bisa kita ambil. Ada beberapa dari yang tidak kita tahu, jadi bisa kita tahu. Manfaatnya masyarakat di sini ada terbuka sedikit matanya lah, karena CWS yang datang ke sini berarti membuat masyarakat bersemangat sedikit. Berarti ibu bertambah pendidikannya lah, pengetahuannya. In psychosocial support programs in NIAS, CWS provides FEED, fun and educative activities, and ECD, early childhood development. ECD in NIAS has been implemented since September 2005. Until now, CWS has assisted more than 1,000 children in 16 villages in Gunung Sitoli and Sirombo. Awalnya tempat ini dibangun karena melihat keadaan nggak ada tempat anak-anak bermain, dan diadakan pertemuan hari itu oleh Pradesa dengan staf CWS, dan mereka memutuskan bahwa dibangun tempat untuk permainan anak. Kami dilatih dan mengikuti pelatihan dari CWS, menambah-nambah ilmu dari CWS. Kami diajarkan bahwa mengadakan kegiatan itu bagaimana supaya kita itu lebih dekat lagi kepada anak-anak. Dan setelah kami terima ilmu itu dari CWS, kami terapkan kepada anak-anak. Sebenarnya kegiatan dari CWS sudah berakhir bulan Juni kemarin. Kan biasanya kalau dari CWS ada snacknya, tapi karena program sudah berakhir bulan Juni kemarin, maka berakhir juga pemberian snack dari CWS. Namun kader-kader di sini dan ibu-ibu, anak-anak di sini tidak berhenti sampai di situ. Mereka masih punya semangat untuk melaksanakan kegiatan ini sampai hari ini. Ada perbedaan bagi anak-anak yang udah ikut kegiatan SD dengan yang belum ikut. Dan anak-anak kami itu ada perbedaannya, ada keberaniannya, ada ilmu keistimewaan bagi mereka. Ya dulunya anak-anak trauma, ketakutan. Kan udah aku bilang tadi ketakutan. Dan sekarang enggak lagi. In the Livelihood Recovery Program, CWS assists the community with various professions, such as farming, fishing, and the running of small businesses. CWS has provided the means to better execute the generation of income. In Malabo in West Aceh, CWS started its Livelihood Recovery Program during April in 2005. And since then, we have assisted more than 1,500 direct beneficiaries, or 7,615 including indirect beneficiaries. One of the farmer groups that CWS supported in Malabo, Aceh, has formed a credit union to support the activities of their members in July 2007. With their land damaged by the tsunami, this group initially received seeds, tools, and training assistance for their agricultural activities. The credit union now has 90 members with 0 non-performing loans. Yang kita lakukan sih bukan hanya sebatas memberikan material bantuan kebutuhan mereka petani, tapi juga kita memberikan penguatan-penguatan di dalam kelompok itu sendiri, baik mulai mengelola keuangan kelompok seperti apa, peran dan tanggung jawab seorang pengurus seperti apa, peran dan tanggung jawab seorang anggota kelompok itu seperti apa. Nah itu juga kita kuatkan di sana. Itu memang merupakan bagian dari program kita sendiri. In Luaha Laraga village, CWS has provided 9 fishing boats, outboard engines, and fishing equipment for 18 fishermen.
In total, CWS has provided 104 fishing boats, 104 outboard engines, and fishing equipment for 208 beneficiaries in Gunung Sitoli and Sirombo Subdistrict in Nias. Kita selalu mengadakan yang namanya training perikanan untuk semua anggota, untuk benefit kita. Jadi di mana di situ segala teknik mengenai kelautan dan perikanan kita memfasilitasi melalui bantuan dari Dinas Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan. Waktu itu kami adakan pertemuan di mana kita kalau ada mesin kita ini nanti bagaimana kalau rusak, di mana kita ambil biayanya. Nah, kami musyawarah kita bikin kas. Jadi kecil-kecil dulu 10.000 satu bulan satu orang. Jadi kami mulai mengisi kas kami bulan Januari tadi 2008 ini. Iya, kami sangat senang waktu kami terima bantuan ini. Ada peningkatan dari sedikitnya. Karena dulunya hanya mendayu saja di tepi-tepi ini ya, di dekat. Tapi setelah kami dapat bantuan ini ya agak jauh-jauh kami mencari ikan. Nah, begitu sangat kami senang lah.